Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sesi Vitamin Z Second Dose bersama saya Dr. Zakia dari Ilmu Penyakit Mulut dan narasumber kita dari Prostodensia FKG Unpad, Dr. Vita. Kita hari ini mau bicara tentang apa ya, Dok ya? Kita hari ini mau bicara tentang pentingnya mengganti gigi yang hilang. Mungkin dari kawan-kawan ada yang giginya hilang. Ayo kita bahas. Silakan Dr. Vita. Siap. Nah, mengapa gigi hilang atau ompong? Penyebabnya bisa karena gigi berlubang, karena giginya lubangnya semakin besar dan tidak dirawat sehingga harus dicabut. Jadi kalau misalkannya lubangnya kecil harus Langsung ditambal ya, Dok ya? betul, biar jaringannya yang masih sisa masih banyak. Nah, Oke. trauma atau jatuh atau kecelakaan ini biasanya terjadi eh, karena misalkan olahraga, kebentur, Hmm. atau kecelakaan dari motor, dari sepeda, sehingga giginya goyang dan akhirnya lepas. Ya, benih gigi tetap tidak ada. Ya saya Benar pernah lihat Dok yang seperti ini. ya. Jadi tidak semua gigi tetap itu tumbuh ke dalam rongga mulut. Ya, kalau Hmm. misalkan giginya memang tidak ada benih di dalam tulangnya, maka tidak akan ada gitu ya. Jadi Oh. Seperti hilang. ompong padahal memang tidak ada ya, Dok, ya, dari sananya? Tidak ada. Lalu penyakit gusi atau penyakit sistemik lainnya, ya Mmm. misalkan karang giginya tidak pernah dibersihkan, sehingga akan mengganggu pelekatan antara tulang dengan akar gigi, ya. Jadi akar gigi yang tertanam dalam tulang itu semakin turun. Wah. Akhirnya lama-lama goyang dan giginya lepas sendiri. Kadang-kadang nih Dokter Zaki ya, Ya? Ada pasien yang mengeluh, "Ini saya giginya nggak lubang, tapi kenapa bisa goyang?" Gitu ya. Nah, ini bisa karena penyakit gusi ya, sehingga harus Bisa dicabut. bisa juga karena, diabetes mungkin ya, Dokter, ya? Nah, karena penyakit sistemik, beberapa penyakit sistemik memang mengganggu dari pelekatan antara, akar gigi dan tulang atau bahkan penurunan tulangnya cepat, seperti itu. Baik baik. Nah, Waduh, Hollywood crush saya di sini semua berbeda ya, Dok, tanpa gigi. kebayangkan ya kalau mereka giginya ompong kayak gini. Nah, sehingga akibat dari gigi ompong ini penampilannya akan terganggu. Tidak hanya di gigi depan saja ternyata gigi belakang juga bisa menyebabkan penampilan terganggu karena pipi Mmm. menjadi lebih cekung. Ya, Betul kempak gitu betul. ya. Betul. Bicara terganggu karena pelafalan dari beberapa huruf itu membutuhkan posisi dari gigi ya. Jadi Iya, kalau giginya benar benar. hilang, coba kira-kira huruf apa Dokter Zakia? L gitu ya, Dok, ya? Kalau gigi depan tidak ada mungkin L jadi Tuh, susah, R L, lagi ya, Dok, ya? R, S, S, S juga, iya, gitu betul betul. ya. Nah, sulit menggigit atau mengunyah makanan, jadi harus dipotekin Iya. satu-satu. Pasti ini Dok, iya betul. Apalagi mau makan kerupuk. Aduh sulit. Iya, jadi akhirnya makanan, yang masuk ke dalam perut kita itu kan penggilingannya tidak sempurna, akan menyebabkan penyakit yang lainnya ya. Nah, Terus kepercayaan diri menurun. Nah, kebayang nih Dokter Zakia kalau nggak ada giginya di depan. terutama Nah, yang wanita ini Dok ya biasanya ya? ya mingkem-mingkem terus ya. Iya iya. Gigi-gigi lain yang masih ada akan bergeser ke daerah yang giginya dicabut, sehingga Mmm, lama-lama gigi sebelah-sebelahnya juga goyang. jadi Itu karena kompetisi ya Dok ya? perlekatan akar terhadap tulangnya semakin turun, lama-lama goyang dan lepas. Jadi ada yang dibilang kalau misalkan satu gigi yang hilang, gigi-gigi lainnya merek-lekan kalau kata orang Sunda mah. Jadi satu-satu akhirnya hilang juga gitu. Istilah baru ini Dok ya? Jadi keadaan kondisi gigi dan gigi-giginya di dalam tulang itu tidak stabil. Penurunan ketinggian tulang rahang ya, karena tulang rahangnya tidak, digunakan sehingga dia turun gitu, turun Makanya jadi dengan gini ya Dok? Gitu ya? mhm.
bahkan bisa terjadi gangguan sendi rahang. Jadi karena tadi tulangnya lama-lama turun, Dokter Zakia, si rahangnya jadi memendek. Akhirnya antara apa sendi di rahang bawah dengan tulang di rahang atas, itu di situ ada saraf-saraf. Biasanya karena berkurang, jadinya kadang-kadang sakit gitu, sarafnya kejepit. Nah, Aduh ya kebayang memang Dok, ada tiba-tiba suara nguap klik ya, nih. nggak bisa Betul. nggak bisa nutup lagi gitu ya Dok ya? Nah, Pagi-pagi seperti gitu kan, bangun betul. tidur ya, jadi kaku begitu ya Dok ya? Hmm. Jadi, akibat dari gigi ompong ini tidak bisa disepelekan. Karena Iya. kalau berlangsung terus-menerus, maka keseimbangan dari rahangnya akan terganggu gitu. Iya. Nah, kapan gigi yang ompong ini dapat Nah, penting diganti? ini Dok, kapan nih Dok? Ya, jadi segera setelah pencabutan gitu. Oh, Bisa ternyata bisa langsung. ya, Dok. Nah, kalau misalkan kita jatuh dari motor nih ya, misalkan, terus giginya jatuh loncat kemana, entahlah gitu, sedangkan besok kita mau ngajar gitu ya, Nah, atau mau mau bikin nyanyi vlog di gitu ya depan Dok ya? palura itu. Jangan khawatir, itu bisa dilakukan ya segera setelah pencabutan. Setelah dicabut seiring dengan penyembuhan luka berlangsung pun bisa. Hmm. Dan yang lebih baik setelah tulangnya stabil yaitu 3 sampai 6 bulan setelah pencabutan. Nah, ini yang Gitu. paling baik ya Dok ya? Yang paling baik. Tapi kalaupun kejadiannya tadi seperti yang saya sebutkan tadi itu bisa. Jangan khawatir. Yang emergency ya Dok, bisa darurat langsung diganti dengan gigi palsu. Ya, wah ini jenis-jenisnya nih Dok. Nah, jenis-jenis gigi palsu ada yang lepasan, artinya Hmm. pasien tidak bisa membuka dan melepas gigi tiruannya itu sendiri. Nah, seperti ini bisa lengkap atau sebagian. Oh, jadi Ya, ini bisa dilepas pasang sendiri oleh pasien di rumah ya Dok ya? betul dan dibersihkan di luar rongga mulut ya. Kalau cekat berarti pasien tidak bisa membuka dan melepas sendiri gigi tiruannya. Contohnya jembatan gigi seperti ini. Hmm. Bahannya macam-macam ya. Iya, iya, iya. Nah, Wah, lalu ini yang yang lagi trending Dok. Tuh, implan gigi ini dilakukan dengan prosedur pembedahan tentunya sesuai dengan indikasinya, ya. Nah, ketiga macam ini itu yang mana yang paling baik untuk saya gitu ya, Dok, dengan kasus Iya. ini harus dikonsultasikan dengan dokter karena belum tentu saya pengen pakai implan tetapi indikasi gitu, ya. Jadi Jadi harus ini diperiksa macam-macamnya langsung ya Dok ya? seperti itu. Harus Betul, periksa tapi langsung ke dokter gigi ya Dok? betul, Baik, jadi harus dikonsultasikan. Ya, seperti baik. itu Dokter Zakia, paparan dari saya. Wah, ilmu yang bermanfaat sekali dokter, terutama untuk teman-teman yang memang mengalami kehilangan gigi atau ompong tadi ya dok ya, baik itu memang dari benihnya tidak ada ataupun dari kondisi-kondisi yang seperti kecelakaan tadi. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu bagaimana sih cara merawat gigi tiruan atau gigi palsu yang kita punya, itu silahkan melihat video kita Vitamin Z First Dose. Nah, terima kasih sudah menyaksikan Vitamin Z Second Dose dan nantikan Vitamin Z dosis-dosis selanjutnya. Terima kasih Dokter Vita. Nah,